Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk kepada bab referensi. Referensi. Yang pertama, pengertian referensi. Referensi adalah segala bentuk teori atau argumentasi yang digunakan untuk menunjang sebuah ide, gagasan, teori atau argumentasi untuk mempertegas maksud yang ingin disampaikan melalui tulisan maupun lisan. Tujuan referensi yaitu yang pertama memperkuat argumentasi atau teori. Referensi dipakai untuk bahan penunjang dari teori atau argumentasi yang dituangkan dalam tulisan. Referensi menjadi suatu landasan pada penyampaian argumentasi sehingga mempunyai dasar yang kuat serta bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Pemakaian referensi bertujuan supaya tidak terjadi suatu tindakan plagiat atas hasil karya orang lain. Sebuah tulisan pada umumnya menjadi hak kekayaan intelektual penulis. Maka, jika seorang penulis memakai teori, kalimat ataupun pendapat yang dipakai dari sumber lain harus mencantumkan sumber yang jelas. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Referensi juga butuh dicantumkan untuk bentuk penghargaan atas karya orang lain. Pada umumnya, pendapat atau teori orang lain bisa diambil serta dipakai dengan gratis dalam melengkapi sebuah karya tulis. Maka, untuk bentuk suatu penghargaan perlu diberikan perujukan yang jelas terhadap sumber dari teori yang dituliskan dengan lengkap. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca. Referensi juga memiliki maksud untuk memberikan informasi kepada pembaca pada sumber asli serta lengkap dari suatu pendapat atau teori. Dengan adanya referensi itu, maka pembaca dapat menemukan informasi itu dengan lebih lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, contoh penulisan referensi. Yang pertama, buku yang telah direvisi. Cara penulisannya yang pertama nama pengarang dibalik, judul buku, referensi, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit. Contohnya seperti ini. Selanjutnya buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih. Cara penulisannya nama pengarang dibalik, judul buku, volume, garis miring jilid, kota penerbit, titik 2 nama penerbit, tahun penerbit. Contohnya seperti ini. Selanjutnya buku terjemahan. Nama pengarang dibalik, judul buku, terjemahan, nama penerjemah, kota penerbit, titik 2 nama penerbit, selanjutnya tahun penerbit. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, buku dengan satu pengarang. Nama pengarang dibalik, judul buku, kota penerbit, titik 2 nama penerbit, tahun penerbit. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, buku dengan 2 atau 3 pengarang. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Selanjutnya, buku dengan banyak pengarang. Contohnya nama pengarang 1 dibalik, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, artikel dari sebuah buku analog. Contohnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Jika artikel dari sebuah jurnal atau majalah ilmiah bisa ditulis seperti ini. Selanjutnya, jika artikel dari koran atau majalah bisa ditulis seperti ini. Sedangkan jika berita dari koran atau majalah, cara penulisnya yaitu judul berita, nama media, tanggal, dan tahun terbit. Bisa ditulis seperti ini. Untuk skripsi atau tesis atau disertasi yang belum diterbitkan bisa ditulis seperti ini. Dan untuk makalah seminar yang tidak diterbitkan bisa ditulis seperti ini. Selanjutnya, tata cara penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Ditulis nama belakangnya lebih dahulu dan pisahkan dengan tanda koma. Baru setelah itu, tuliskan nama depan atau tengahnya. Yang kedua, tidak perlu mencantumkan gelar yang dimiliki, baik gelar pendidikan maupun keagamaan. Yang kedua, tahun. Tahunnya ditulis dengan angka bukan dengan huruf. Yang ketiga, judul. Judul harus ditulis lengkap dan dicetak miring. Yang keempat, kota terbit. Kota terbit itu setelah judul, cantumkan kota terbitnya. Tepatnya di mana buku tersebut dibubuhkan. Kemudian akhiri dengan tanda titik 2. Selanjutnya, yang kelima, nama penerbit. Nama penerbit yang dicantumkan setelah tanda titik 2. Selanjutnya, body note. Body note adalah catatan tubuh dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Kutipan versi body note. Contohnya, buku dengan 1 pengarang ditulis seperti ini, sedangkan buku dengan 2 atau 3 pengarang ditulis seperti ini. Buku dengan banyak pengarang ditulis seperti ini. Untuk buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih ditulis seperti ini. Untuk buku terjemahan ditulis seperti ini. Dan untuk artikel dari sebuah buku analog ditulis seperti ini. Selanjutnya, cara penulisan body note menggunakan tool references. Yang pertama, siapkan dahulu beberapa referensi yang digunakan dalam laporan pada Manage Short.
Pastikan referensi yang Anda gunakan terdaftar pada current list. Contohnya seperti gambar. Yang kedua, arahkan kursor di akhir paragraf, lalu klik Insert Citation pada tab Reference. Pilih referensi mana yang berhubungan dengan paragraf tersebut, seperti gambar berikut. Selanjutnya, jika ingin menambahkan sumber lain pada paragraf yang lain, begitu pula. Jika format tidak sesuai, Anda dapat mengeditnya dengan mengarahkan kursor pada body note yang bersangkutan. Akan muncul kotak di sekitar body note tersebut. Klik panah kecil di sebelah kanan untuk menampilkan menu drop down. Contohnya seperti gambar. Selanjutnya, klik Edit Citation, maka akan muncul jendela kecil seperti ini. Add text berarti menambahkan keterangan pada halaman dari citasi yang akan dimasukkan. Sedangkan Suppress adalah menghapus keterangan citasi yang ditulis di dokumen. Centang pada author untuk tidak menampilkan nama pengarang atau penulis dari artikel tersebut, centang pada year untuk tidak menampilkan tahun terbitnya, dan centang pada title untuk tidak menampilkan judul tulisannya, seperti gambar. Yang keenam, jika ada perubahan dari sumber referensi, jangan lupa untuk melakukan update pada citasi yang Anda masukkan. Contohnya seperti gambar. Selanjutnya, footnote. Catatan kaki atau footnote dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan, lalu di bagian bawah halaman tersebut atau di bagian kaki halaman terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Kutipan versi footnote. Yang pertama, jika buku dengan satu pengarang, maka ditulis seperti ini. Nama pengarang, judul buku, kota terbit _2, nama penerbit, tahun terbit, halaman. Jika buku dengan 2 atau 3 pengarang, bisa ditulis seperti ini. Jika buku dengan banyak pengarang, ditulis seperti ini. Buku yang telah direvisi ditulis seperti ini. Buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih ditulis seperti ini. Sedangkan buku terjemahan ditulis seperti ini. Dan untuk kamus ditulis seperti ini. Nama pengarang, judul kamus, kota terbit, _2 nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Selanjutnya, cara penulisan footnote menggunakan tool references. Yang pertama, sebelumnya arahkan kursor pada bagian akhir paragraf dari tulisan Anda yang akan diberikan footnote, contohnya seperti gambar. Yang kedua, pilih tab References, kemudian Insert Footnote, seperti gambar. Selanjutnya, akan muncul angka yang berada di atas di akhir paragraf. Periksa bagian footnote, maka ada bagian isian dengan angka yang sama, contohnya seperti gambar. Yang keempat, isikan footnote sesuai dengan aturan penulisan footnote yang Anda gunakan, seperti gambar berikut. Yang kelima, untuk menambahkan footnote, ulangi cara 1-4, maka akan muncul seperti gambar. Selanjutnya, EndNote. EndNote merupakan bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, tepatnya sebelum daftar pustaka. Cara penulisan EndNote menggunakan tool references. Yang pertama, letakkan kursor di akhir kalimat dan pilih bagian references, kemudian footnote, kemudian pilih EndNote, seperti gambar berikut. Selanjutnya, akan muncul gambar seperti di samping. Pilih EndNote dan number format untuk pilihan angka Romawi, lalu klik Insert. Yang ketiga, maka tampilannya akan seperti pada gambar di samping ini. Di sini, kamu tinggal isikan referensinya sesuai dengan rujukan yang telah kamu buat. Selanjutnya, penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia.
Dan selanjutnya adalah membuat referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Yang terakhir, membuat referensi menggunakan aplikasi Zotero.